Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak-anakku sekalian, malam hari ini kita ngaji tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Dan ini masih ada kaitannya dengan ilmu tafsir ya. Jadi bagaimana kita belajar tafsir, harus juga kita mempelajari bidang ilmu yang lain, yaitu ulumul Quran. Dalam kaitan ini, maraji yang menjadi andalan banyak ulum tafsir itu adalah karya Imam As-Suyuti. Dan As-Suyuti pula lah yang tafsirnya kita kaji, ya. Tafsirnya kita kaji, yaitu Jalaluddin tafsir Jalalain ya, yang merupakan karya kolaborasi antara Imam Suyuti dengan gurunya Jalaluddin Al-Mahali ya. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita ngaji ke kontennya, atau sebelum langsung kita ngaji ke isinya ulumul Quran ini ya, yaitu kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ya. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kalau bicara soal sanad ya, alhamdulillah Abah belajar ngaji kitab ini dari Muallim Syafi'i Hazami. Muallim Syafi'i Hazami. Ini Abah pernah ngaji di beliau. Ngajinya di mana? Itu Masya Allah di rumahnya. Tepatnya di perpustakaannya. Masya Allah, setiap Sabtu pagi atau setiap pagi, Sabtu duha lah ya, waktu duha, itu ngaji di ruang perpustakaannya, yang ruangan itu berisi buku-buku yang luar biasa, buku dan kitab yang luar biasa. Mungkin seukuran berapa ya, mungkin ada kali ya 10 kali 10 ada kali ya, luas, dan isinya buku-buku, kitab-kitab semuanya ya. Dan kita ngaji yang kebanyakan adalah kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ada di sekitar Jakarta ya, yang ngaji ada mereka kiai-kiai itu ngaji sekali lagi Sabtu, setiap duha Sabtu, Al-Itqan fi Ulumil Quran dengan Al-Muhadzab fikih ya. Jadi kalau bicara sanad, jadi Abah pernah ngaji kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini dari Muallim Syafi'i Hazami. Masya Allah ya, luar biasa beliau ini, Bahrul Ulum ya. Sehingga kemudian ada bukunya yang berisi biografi beliau, Sumur Tanpa Dasar. Ini Masya Allah, ini kiai yang jarang langka di Jakarta ya. Jadi majelis yang beliau asuh itu adalah yang ngaji sekali lagi kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ada di lingkungan di Jakarta. Kalau boleh cerita ya, jadi waktu itu Abah sangat tertarik sekali, sangat ya menikmati ngaji bersama Muallim Syafi'i Hazami. Sehingga kemudian Abah penasaran untuk mengikuti kajian-kajian beliau. Padahal waktu itu masih kuliah, masih juga mondok di Darut Tafsir. Tapi Masya Allah, kita sudah jatuh cinta kepada beliau. Sehingga di sela-sela libur, hari Ahad terutama, itu selalu kita upayakan untuk bisa mengikuti kajian-kajian beliau di berbagai majelis taklimnya. Dan waktu itu Abah cerita ke Abah tua ya, ke Muallim Abdurrahman. Masya Allah, beliau almarhum Abah tua mendukung dan senang sekali. Begitu Abah cerita kalau Abah itu ngaji di Muallim Syafi'i Hazami. Jadi kalau butuh kitab, Abah cerita ke Abah tua Muallim Abdurrahman, cerita, dia support sepenuhnya. Waktu itu masih kuliah kan, masih mahasiswa,
kitab yang dikaji ke almarhum di Kiai Syafi'i Hazami, Muallim Syafi'i Hazami, itu kitabnya gede-gede ya, termasuk kitab tafsir Ibnu Katsir ya, kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Qalyubi juga, itu kan 4 jilid, Qalyubi 4 jilid, Ibnu Katsir 4 jilid. Ya, kitab untuk ukuran mahasiswa lumayan ya. Karena itu Abah cerita, alhamdulillah, manakala Abah ngaji, tahu bahwa Abah ngaji di Muallim Syafi'i Hazami, beliau selalu support Abah tua ya, Muallim Abdurrahman. Dibelikan, senang sekali. Kitab tafsir Ibnu Katsir dibelikan, Qalyubi dibelikan. Termasuk Al-Itqan fi Ulumil Quran ini juga. Manakala kebutuhan kitab, alhamdulillah, Abah selalu mensupport itu. Abah tua ya, Muallim Abdurrahman. Jadi anak-anakku sekalian, ini Al-Itqan ya. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Secara bahasa, Al-Itqan itu adalah menyempurnakan. Al-Itqan fi Ulumil Quran, menyempurnakan di dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Dari kata-kata atqana ini, kemudian kita teringat kepada sabda Nabi kita Muhammad SAW. Ada innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayutqinah ya. Allah Subhanahu wa taala senang idza amila ahadukum ayutqinahu, apabila salah seorang di antara kamu sekalian bekerja, melakukan suatu pekerjaan, ayutqinah, menyempurnakannya, melakukannya dengan profesional gitu ya. Jadi melakukannya dengan profesional. Nah, ini juga apa yang dikandung di dalam buku atau kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini memang berisikan bahasan-bahasan yang luar biasa ya. Kitab yang terdiri dari 2 jilid ini, jilid pertama 202 halaman ya, 202 halaman isinya, digabung dengan daftar isinya 203 halaman, dan kemudian jilid keduanya 208 halaman ya. Ini luar biasa. Memang berisi bahasan-bahasan yang lengkap ya, yang lengkap tentang ulumul Quran. Dan kitab ini sendiri memang terdiri dari 2 karya. Terdiri dari 2 karya ya. Satu Al-Itqan fi Ulumil Quran yang merupakan karya Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i ya, yang lahir pada 849 Hijriah sampai dengan 911 Hijriah, yang sebagian biografinya sudah kita bahas dalam kajian tafsir ya, kajian tafsir Jalaluddin, kajian tafsir Jalalain ya. Dan kemudian dalam kitab ini juga ada hamisnya. Hamisnya, catatan kakinya, adalah kitab I'jazil Quran, yang merupakan karya dari Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani ya. Al-Baqilani ini sebagian juga disinggung juga. Kalau kita ngaji terus, mudah-mudahan Allah berikan ya kita istiqomah sehingga kita bisa menuntaskan kitab ini. Disebut-sebut pula oleh Imam Suyuti dalam karya kitabnya ini. Jadi ini merupakan kolaborasi yang luar biasa, manis gitu ya, antara 2 ulama ini. Dan kita masih pelajari, kita masih tanda tanya besar ini ya. Silakan tahu, silakan kalian cari tahu sejak kapan ini tradisi kitab ini di mana nyaris hampir semua kitab kuning itu selalu terdiri dari beberapa karya ya, beberapa karya. Misalnya kitab Kifayatul Asqiya itu kan ada merangkum 3 karya ya, merangkum 3 penulis. Nah, kemudian pertama itu kan merupakan bait syairnya, kemudian dikasih syarah oleh cucunya, dan kemudian hamisnya juga
ditulis oleh Syekh Nawawi. Jadi Kifayatul Azkiyah itu merangkum tiga penulis, tiga karya. Nah sama ini di dalam Al-Iskan fi Ulumil Quran juga terdiri dari dua karya. Ya, satu karya utamanya adalah Al-Iskan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Imam Suyuti, ya, Jalaluddin As-Suyuti. Dan yang kedua kitab I'jazil Quran yang merupakan catatan kaki yang ditulis oleh Imam Qadi Abu Bakar Al-Bakhilani. Nah, jadi yang pertanyaan besar adalah siapa yang mula-mula mentradisikan penulisan kitab? Artinya penerbitan kitab, ya. Penerbitan kitab yang terdiri dari kolaborasi. Ya. Ini silahkan cari tahu ini. Dari mana tradisi ini? Apakah tradisi ini dari Indonesia, dari Nusantara? Apakah tradisi ini dari luar? Ya, kita boleh mencoba ini. Ya, kita boleh coba cari tahu. Apakah kitab ini diterbitkan di Darul Fikri, ya, Darul Fikri. Ini kitab ini diterbitkan oleh Darul Fikri. Rittiba' wa Nashr wa Tauzi'. Nah, apakah kitab ini Darul Fikri ini digabung menjadi dua ini atas rekayasa ide dan gagasan siapa? Ya. Digabung antara karya Al-Bakhilani dengan As-Suyuti ini. Jadi sekali lagi kita penasaran ini, ya, dengan tradisi ilmiah seperti ini di mana terjadi penggabungan, ya. Kita penasaran ini. Ya, ada beberapa pertanyaan yang boleh kalian jawab, boleh kalian cari. Dari mana tradisi menggabungkan dua karya dalam satu kitab? Ya, apakah ini bisa-bisanya, ya, dalam tanda petik, bisa-bisanya penerbit itu menggabungkan masing-masing ini, atau sejak kapan ini? Dan siapa yang memulai tradisinya? Siapa penerbit yang mula-mula mentradisikan kitab? Gaya penulisan atau gaya penerbitan seperti ini, ya, gaya penerbitan seperti ini. Jadi masalahnya bukan apa namanya, bukan berdiri sendiri, tapi digabung gitu, ya. Kalau dikenal dalam buku tradisi Indonesia, literasi Indonesia, itu kan ada kompilasi, ya, kompilasi dari judul per judul, di situ penulisnya si A, si B dan seterusnya. Nah ini dua karya, dua buku yang digabung menjadi satu. Jadi sekali lagi ini penasaran, silakan cari tahu. Kalian boleh tanya-tanya kepada siapa pakarnya, atau ini bisa menjadi kajian, ya, bisa menjadi penelitian bagi karya-karya ilmiah kalian. Sejak kapan orang mentradisikan penulisan kitab seperti ini? Apakah khas Indonesia? Apakah khas kitab kuning? Bisa juga iya, ya, kitab kuning. Karena nyaris semua kitab yang kita kaji itu selalu ada hamisnya, ada catatan kakinya. Sejak kapan ini berawal dan siapa yang mentradisikan ini? Apakah khas Indonesia? Apakah juga ada di Timur Tengah? Ya, apakah ada di Timur Tengah? Ya, karena apa? Karena penerbit ini juga termasuk Darul Fikri itu juga ada di Timur Tengah. Ya. Karena itu silahkan kalian cari tahu. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, maka sebelum kita ngaji ke kitab ini, alangkah baiknya kita mengenal siapa sebetulnya Imam Suyuti itu. Oh ya, dan kebetulan kita juga pernah mencoba menerbitkan buku beliau itu tentang doa. Dan kalau kita selidiki dan kalau kita, para pengamat mengatakan bahwa setidaknya ada 600 karya yang sudah ditelurkan, yang sudah diproduk, yang sudah ditelurkan oleh Imam Suyuti ini. 600 karya. Masya Allah. Ya. Dan kalau kita susuri sejarah hidup beliau, sejak umur 40 tahun beliau fokus di rumah, terus-menerus berada di rumah. Ngapain dia? Al-qira'ah wa tasnif, al-bahath wa tasnif, membahas, mengkaji dan menulis, sehingga para pengamat literasi itu
Mereka merangkum ada 600 judul beliau yang beliau persembahkan untuk turas hasanah keilmuan Islam ini. Dan alhamdulillah salah satu ada karyanya itu tentang doa, kita ikut terbitkan itu melalui Islamuna Press, yang kemudian kita terjemahkan menjadi doa casprang Rasulullah ya. Bersama almarhum penerjemahnya adalah Ustadz Nabahna Idris waktu itu. Kita sebagai penyuntingnya ya. Jadi Imam Suyuti ini beliau dilahirkan di Suyut, Mesir setelah maghrib pada malam Ahad pada awal bulan Rajab tahun 849 Hijriah. Demikian ya menyebut tempat tanggal lahirnya, dan demikian pula para pahlawan sejarah ya. Pahlawan sejarah menyebutkan Imam Suyuti ini lahir di wilayah Suyut itu di Mesir itu. Ya. Dan kemudian kala itu pada abad pertama Hijriah ini memang diwarnai pada abad ke-9 dong ya, pada abad ke-9 Hijriah ini memang kondisi sosial politik itu mewarnai dari kelahiran seorang Imam Suyuti ini. Ya, dan mau nggak mau ini juga berpengaruh terhadap terhadap suasana atau penjelajahan intelektual beliau. Ya, mau tidak mau ini mempengaruhi beliau. Dan kala itu bahkan bagaimana itu terjadi kondisi sosial politik yang ada pada masa beliau itu, bahkan bagaimana carut marut kekuasaan itu terjadi. Hanya dalam waktu 1 tahun terjadi perebutan kekuasaan yang luar biasa. Terjadi 3 perebutan kekuasaan yang terjadi pada saat Imam Suyuti ini berada. Dan beliau aktif, ya, penjelajahan ilmunya itu luar biasa. Beliau melakukan rihlah ilmiah sampai bukan hanya di Mesir, tapi mereka juga Imam Suyuti juga belajar di Yaman, di Maroko, ya, di Hijaz, ya, terus di Syam, kemudian bahkan di Hindia, di Maroko. Tahukah kita berapa guru yang beliau belajar? Beliau mencatat 150 guru. 150 guru. Nah, coba kalian, sudah berapa guru kalian belajar ini? Hah? Sudah berapa guru yang kalian bisa belajar dari? Silahkan. Jadi silahkan bandingkan. Ya. Maka wajar kalau kemudian Imam Suyuti ini melahirkan banyak karya yang berharga yang dipersembahkan untuk turas Islam. Ya. Bahkan kurang lebih 22 tahun beliau mengisi perpustakaan Islam sekali lagi dengan musannafat, dengan karya-karya, dengan karangan-karangan atau kitab-kitab ilmiah beliau. Ya. Dan beliau meninggal dalam usia ya 911 Hijriah dikurangi 864 ya, 849, 911 dikurangi 849, jadi berapa tahun itu? 51, 62 tahun. Dalam usia 62 tahun. Dan beliau wafat pada Kamis 19 Jumadil Ula 911 Hijriah di rumahnya dan disemayamkan di Hush Qausun. Jadi sekali lagi dalam waktu atau dalam usia 62 tahun.
dengan menghasilkan karya sebanyak 600 karya. Masya Allah. Ini prestasi yang luar biasa ini. Baik, mari kita masuk ke dalam kajian kita, ya. Silakan baca salah seorang di antara kalian supaya mempertajam, ya. Jadi maksudnya supaya kalian baca dulu supaya mempertajam mana kesalahan saya dalam hal membaca ini. Dengan membaca itu daya ingatnya lebih kuat dibandingkan pasif, ya. Dibandingkan pasif, kita mendengar kemudian membaca. Silakan baca salah seorang di antara kalian. Setelah bismillah itu. Ayo. Wassalam, wassallama, wassallami, wassalamu. Ya. Imamu, imami, imama. Apa? Imamu, iya betul. Terus. Jadi apa tuh dia? Imamu. Jadi apa mahalnya, mauqi'nya? Jabatan kalimatnya jadi apa? Jadi fa'il. Fi'ilnya apa? Qala. Terus. Qala syekhul imamu. Jadi imamu itu memang jadi sifat, ya, sifat dari syekh. Ya, sifat dari fa'il asy-syekh. Syekhnya rofa, ya imamnya juga harus rofa. Terus qala syekhul imamu, terus masih sifat itu terus. Al-allamah. Al-habrul bahru. Al-fahamatu. Daqqaqo. Dari mustaqnya dari daqqaqo. Farraha yufarrihu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun. Ya. Al-hujjatu. Al-mujtahidu. Al-mujtahidu Syekhul Islami wal Muslimin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala, perhatikan, diakurin itu. Tadi bacaan tadi mana yang salah? Mana yang benar? Apa dan bagaimananya? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wasallama. Wasallama ini adalah jumlah fi'il fa'ilnya, nantinya jadi ataf, jadi ma'tuf dari shalla. Semoga selawat dan salam Allah atas
Wassallallahu, dan semoga selawat Allah atas sayyid kami, ala sayyidina. Siapa sayyid kami? Muhammadin. Jadi badal Muhammadin, sayyidinanya ya Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Karena dia menjadi badal, mubdalnya adalah sayyidina. Ikutin sayyidana kasroh, ya Muhammadinnya juga harus kasroh. Wa alihi, wawnya adalah huruf ataf, alihi ma'tufun dari Muhammadin. Muhammadin maksurun dikasrohkan, kasroh. Wa alihi juga harus kasroh. Wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wasallama, dan semoga keselamatan atas sayyid juga. Jadi wasallam, wasallama itu fi'il fa'il. Fi'ilnya kembali, fa'ilnya kembali kepada Allah. Sebetulnya wassallallahu wasallama gitu. Jumlah fi'il fa'il, jumlatun du'aiyah nantinya. Sallallahu wasallam gitu. Sebetulnya awalnya begitu. Wasallama jadi dibacanya. Kenapa? Karena dia jadi fi'il madi. Jumlah fi'il fa'ilnya nanti menjadi jumlah du'aiyah. Qala Syekhul Imamu Al-Alimu Al-Allamatu, berkata Syekh, ini rupanya prolog dari pentahkik ini ya. Qala Syekhu, berkata Syekh, siapa Syekh? Yang adalah imam, Al-Alimu yang alim, Al-Allamatu yang sangat alim, sangat pakar. Alim itu orang yang tahu, tetapi allamah adalah orang yang banyak tahu, baligh dia, bukan hanya tahu, tetapi sangat tahu, pakar, allamah, sangat alim. Al-habru, ya, al-habru secara bahasa itu adalah tinta, ya, tinta. Tapi al-habru, kata ini juga bisa berarti yang alim dan soleh. Jadi al-habru ini bisa berarti tinta, tapi juga bisa berarti yang alim sekaligus soleh. Itu al-habru. Al-bahru, al-bahru ini adalah ar-rajul al-katsir al-ma'ruf. Al-bahru bisa berarti samudra, bisa juga berarti ar-rajul al-katsir al-ma'ruf, orang yang banyak kebaikannya. Ya. Ini makanya ini hasanah bahasa Arab itu luar biasa. Al-fahamatu, yang memiliki pemahaman yang luas, ya. Kira-kira begitulah ya. Al-muhaqqiqu, ya. Al-muhaqqiqu itu kalau misalnya kita ada ungkapan kalamun muhaqqaqun, ya, kalamun muhaqqaqun itu adalah kalam, ucapan yang munazzam, yang sistematis, yang tersusun rapi, ya, itu muhaqqaq. Jadi kalau muhaqqiq ini adalah orang yang perkataannya itu tersusun rapi, perkataannya itu tersusun rapi, al-muhaqqiq, ya, atau bisa juga apa namanya ya, makanya itu bisa juga disebut editor ya, muhaqqiq itu pekerjaannya adalah tahqiq, tapi dalam prakteknya memang seorang editor memperkaya apa yang sudah ditulis dalam kitab aslinya atau dalam karya aslinya. Sekaligus bisa memberikan pengantar-pengantar yang memadai untuk memperjelas karya asli. Itu al-muhaqqiq. Al-mudaqqiqu, mudaqqiqu itu adalah orang yang teliti gitu, seksama, telaten, cermat. Al-mudaqqiq itu.
Al-hujjatu, al-hujjah yang memiliki argumentasi yang kuat. Al-hafidhu yang hafal. Yang hafal. Ya, yang hafal, hafiz. Dan memang Imam Suyuti ini sejak sebelum umur 8 tahun ya, kalau nggak salah. Sejak umur 8 tahun beliau sudah hafal Quran. Ya. Beliau sudah hafal Quran. Luar biasa ini. Ya. Ya. Sejak umur 8 tahun ya kalau nggak salah. Dan bahkan sejak umur 16 tahun dia sudah melakukan petualangan ilmiah yang luar biasa. Iya, betul. Sejak umur sebelum umur 8 tahun dia sudah hafal Quran. Ya. Dan begitu menginjak usia 16 tahun, Imam Suyuti melakukan penjelajahan ilmiah yang luar biasa. Dia menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu faraid, ilmu balaghah. Sesuatu yang sesuatu yang dikuasai oleh orang-orang Arab. Ya. Dan beliau juga belajar Alfiyah Ibnu Malik itu menguasai beliau. Menguasai. Jadi, dan kalau mereka orang-orang Timur Tengah, katakanlah orang Arab juga belajar Alfiyah Ibnu Malik, maka dengan demikian kita di berbagai macam pondok pesantren itu juga belajar Alfiyah Ibnu Malik. Sebetulnya dari situ kita bisa memahami bahwa santri-santri Indonesia juga punya peluang yang sama untuk bisa menguasai berbagai macam fan ilmu. Ya. Tinggal persoalannya bagaimana dengan kitanya sendiri, gitu ya. Ya. Ya, jadi al-hafidh, ya. Al-hafidh, dan memang beliau hafal Quran sebelum umur 8 tahun beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Bagaimana dengan kita? Ya. Al-mustahidu, seorang mustahid. Siapa dia? Syekhul Islam wal Muslimin. Gurunya Islam dan orang-orang muslimin. Warithu ulumi sayyidil mursalin, pewaris ilmu-ilmu pemimpin para rasul Nabi kita Muhammad SAW. Siapa dia? Jalaluddin Auhadul Mustahidin. Siapa dia? Jalaluddin. Jalaluddin ini. Ya, Jalaluddin. Ya. Jalaluddin. Jalaluddin Auhadul Mustahidin, ya, satu-satunya mustahidin. Ya, artinya nyaris menjadi satu-satunya mustahidin. Mustahidin apa namanya? Yang paling unik itu, yang paling langka lah kira-kira begitu. Abul Fadl, yaitu Abul Fadl Abdurrahman bin Sayyidina Syekh Almarhum Kamaluddin. Alimul muslimina, alimnya orang-orang muslim. Abul Manaqib, bapaknya pujian-pujian. Abu Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ya. Jadi ini kelihatannya tulisan coretan pentahqiq ya, dari kitab ini. Ya. Dan kata aslinya dari Imam Suyuti itu adalah, apa yang mulai ditulis oleh Imam Suyuti itu adalah alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah. Jadi
Dari sini kemudian yang pertama kali ditulis oleh Imam Suyuti ini adalah berikut ini, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi. Adapun kata-kata sebelumnya itu merupakan coretan atau keterangan dari pentahqiq rupanya, ya. Kenapa? Karena di situ kan sebelumnya ada qala Syekh Al-Imam gitu. Ya. Jadi ini Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitabi tabsiratan liulil albabi. Ya. Coba perhatikan ya, supaya tajam ingatan kalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba, yang menurunkan terhadap hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitaba, akan Alkitab. Tabsiratan, ya, sebagai peringatan, sebagai peringatan, atau sebagai pemberitahuan, ya. Ibnu Jauzi pernah juga menulis At-Tabsirah. Ibnu Jauzi pernah menulis kitab yang beliau kasih judul At-Tabsirah, peringatan, ya, peringatan atau pelajaran. At-Tabsir, dalam kitab At-Tabsirah inilah dijelaskan oleh Ibnu Jauzi bahwa yang menemani Nabi Musa itu namanya siapa itu? Kenal kalian? Khidir. Ya, pernah dengar Khidir? Hah? Pernah dengar Khidir? Iya. Apa itu sudah yakin disebut di Khidir? Belum. Nah, ya. Selama ini yang tersebar di kita, publik Indonesia gitu ya, orang-orang Islam lah, itu selalu mendengarnya dengan Khidir. Ya. Selalu mendengarnya dengan Khidir. Kalau kita ngelihat kitab At-Tabsirah ini, yaitu itu sebetulnya bukan Khidir. Mungkin ini sudah salah kaprah, ya, sudah salah kaprah yang sudah terlanjur ada di kita, ada di publik kita, publik Muslim Indonesia, ya. Kalau kita ngelihat kitab At-Tabsirah karya Ibnu Jauzi itu bukan Khidir, ya, tapi Khadir. Khadir. Ya mungkin memang soal ejaan aja. Ya kenapa begitu? Karena secara bahasa Khadir itu hijau. Ya, Khadir itu hijau. Jadi yang namanya Khadir ini, kalau dia berada di suatu tempat, bahkan tempat tanah yang tandus, kalau dia ada di situ, maka tempat yang ada di sekitar beliau itu akan menghijau, akan menjadi hijau, akan menghijau. Itulah sebabnya maka sebetulnya nama beliau adalah Khadir. Ya. Ini kita sudah kadung menerima itu sehingga orang menjadi terbiasa. Dan tugas kalian untuk memperkenalkan secara ilmiah lengkap dengan referensinya, ini referensinya. Ya. Itu Tabsirah, ya. Nah, jadi Ibnu Jauzi menulis kitab namanya At-Tabsirah. Dalam kitab itulah dijelaskan tentang Khadir. Ya, yang menurunkan atas hambanya Alkitab, atas hambanya itu adalah maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, Alkitab akan Al-Quran, tabsiratan, sebagai peringatan, sebagai pemberitahuan, sebagai pelajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pemikiran, memiliki akal. Wa auda'ahu min fununil ulumi wal hikami al-ajabil ajabi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada Nabi kita Muhammad SAW min fununil ulum, dari berbagai macam fan ilmu, wal hikam, dan hikmah al-ajabil ajabi, yang menakjubkan. Ya.
berbagai macam kata-kata bijak, hikmah yang luar biasa menakjubkan. Ya, jadi kalau kita ngelihat gaya bahasa Imam Suyuti ini, memang gaya bahasanya yang sangat sastrawi gitu ya. Beliau mengatakan wa auda'ahu. Oh, itu luar biasa. Menitipkan. Menitipkan kepada Muhammad gitu. Ilmu-ilmu, segala macam ilmu, fan ilmu. Wa ja'alahu ajallal kutubi qadran wa aghzaraha ilman wa 'adzabaha nazaman wa ablaghaha fil khitab. Wah, luar biasa. Wa ja'alahu ajallal kutuba, dan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai kitab yang sangat mulia, yang paling mulia, yang paling luhur, yang paling agung. Qadran, kemuliaannya, yang paling luhur. Kitab itu qadran, kemuliaannya, dan yang paling luas dan dalam ilmunya. Wa aghzaraha ilman, yang paling luas dan dalam ilmunya. Wa 'adzabaha nazaman, dan yang paling nikmat, manis, rapih susunan kalimatnya. Wa ablaghaha fil khitab, dan paling baligh, paling menyentuh, paling paling menghunjam, paling menukik, paling memberikan pengaruh, kesan yang luar biasa fil khitabi, di dalam menyampaikan. Apalagi kalau si pembaca atau si pendengar Al-Quran itu juga dibarengi dengan kualitas spiritual yang memadai gitu. Ini akan lebih menghunjam lagi. Karena di samping mendengar bagaimana susunan kalimat, susunan kata-kata Al-Quran yang sangat puitis dan sangat indah, dia juga terpaut, nyangkut dengan kualitas spiritual yang hebat gitu. Maka dia akan memberikan pengaruh yang luar biasa Al-Quran ini kepada si pembacanya atau yang mendengarkan Al-Quran ini. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin wala makhluqin wala syubhatin fihi wala irtiyabin. Ya, Qur'anan Arabiyya. Al-Qur'an ini adalah Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, dan bukan makhluk, dan juga tidak ada syubhat di dalamnya, wala irtiyabin, dan juga tidak ada keraguan di dalamnya. Oh, rupanya sudah sampai jam sekian. Mungkin ini sebagai pembuka dari kajian kita ini, kajian Ulumul Quran, yang kita memegang kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, karya Imam As-Suyuti. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah Majlis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.